Muhammad Rasulullah Nah, alhamdulillah teman-teman, kami mungkin perkenalan dulu ya. Kami dari angkat kakak-kakak dari mahasiswa atau mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada amanah dari dosen kami untuk melakukan penyuluhan atau seperti seminar untuk dalam tema mencegah dan menanggulangi bencana, atau kita pun bisa menyebutnya dengan mitigasi bencana. Jadi cara untuk menanggulangi bencana. Mungkin untuk awal lagi ya, perkenalan dulu. Nama Rajif Fatih Kaki, bisa dipanggil Kak Rajif ataupun apapun bebas. Di depan ada siapa? Ada yang udah kenal? Teh Nabila atau Bu Nabila di sini ya. Dan di belakang ada videografer kita Teh Ahma Yuvelia. Nah, kita ini dari mahasiswi jurusan bimbingan konsep Islam. Seperti tadi di awal disampaikan ya, kita mendapat amanah untuk melakukan penyuluhan. Nah, kalian pernah nggak sih terkena bencana sebelumnya? Bencana apa biasanya? Gebis? Hati? Terus Tegadu acis, ada lagi? Bencana alam. Banjir di mana biasanya Pak di Majalaya? Citarum. Oke, tanpa berlama-lama, pokoknya kita akan belajar mengenai cara menanggulangi bencana. Jadi kenapa teman-teman kita harus mengetahui itu? Karena bencana pasti akan berdampingan ya, meskipun tidak direncanakan, kan tidak bisa jauh isu kayak bencana kan gitu. Jadi kita harus siap siaga ketika terjadinya bencana. Kita harus jadi garda terdepan ketika adanya bencana. Nah, di awal kita akan taruh dulu apa sih bencana tadi. Ada 3 pengertian. Yang pertama, bencana itu kejadian yang tidak terduga. Kan jelas ya, bencana ini adalah satu kejadian yang tidak terduga. Atau bisa kita dalam definisinya, bencana adalah suatu peristiwa alam atau buatan yang tidak diharapkan dan dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Sebetulnya mengenai bencana ini kan sebab akibat ya. Akibat banjir itu terkadang ada sebabnya. Sebabnya apa? Sampah, letak, lumpur, terus ada apa lagi? Sebelah kanan penyebab banjir. Yang tadi di sini banjirnya ramainya. Penyebab banjir apa lagi? Boleh sampah lagi, 2. Ada lagi? Tersumbatnya aliran air. Nah, itulah kira-kiranya teman-teman. Jadi ketika ada sebab sampah, saluran air menjadi tersumbat akan menyebabkan akibatnya jadi banjir. Jadi banjir pun satu kejadian tidak terduga. Dan itu adalah definisi dari bencana. Lalu yang kedua, bisa menyebabkan potensi bahaya. Kan jelas ya, namanya misalkan banjir 4 km kan berarti kalau waktu. Nah, itu jadi potensi bahaya. Dan ketiga, dampak negatifnya menyebabkan kerugian bagi jiwa. Maksudnya ya, tidak bisa beraktivitas. Terus kerusakan infrastruktur, rumah-rumah bisa jadi ada yang rubuh ataupun terendam. Dan juga gangguan ekonomi. Ketika kita diam di rumah kan otomatis terus saja jajan, barisannya pelan dan lain-lain lah pokoknya. Dan juga hilangnya sumber daya alam, jelas ini pun akan jadi sebuah dampak negatif. Boleh dilanjutkan? Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa ada beberapa jenis bencana. Jadi bencana itu bukan hanya tentang alam saja, namun ada yang lainnya. Kalau bencana alam, sebetulnya kan kita sudah mengenal ya, kayak adanya gempa bumi, apalagi saya lupa, kekeringan, air payung, apalagi badai salju, gunung meletus, tadi air banjir ya, itu bencana alam. Namun ada juga yang kedua, bencana lingkungan. Iya, kaitannya dengan lingkungan, kebersihan, contoh salah satunya pencemaran air. Kan air itu biasanya jernih ya, air kan jadi kotor, beduk, hidung, pabrik tema jadi harideng atau biru kadang-kadang. Ataupun juga pencemaran udara, polusi, sebabnya naon biasa ada pencemaran udara. Kendaraan, polusi dari motor, mobil, kebakaran hutan. Kalau di Kalimantan kan sering ya, sehingga sampai ke negeri Malaysia misalkan jadi terganggu polusinya sangat luar biasa. Terus ada deforestasi
deforestasi teh penebangan hutan secara liar. Kan ada penebangan Jam hutan kedua telah selesai. selalu ada beda di sini mah ya. Saatnya jam ketiga dimulai. Dimulai lagi. It's time to begin the third lesson. Ya, deforestasi ini penebangan hutan. Jadi teman-teman harus ketahui ada penebangan hutan yang dibolehkan seperti untuk penggunaan kertas yang kalian pakai sehari-hari ya. Misalkan buku, binder dan yang lain kan sok dipakai. Itu melalui penebangan yang dibolehkan. Nah, ada juga penebangan liar untuk kebutuhan masyarakat sehingga hutan teh gundul sehingga menyebabkan bencana kerusakan alam. Nah, terus ada perubahan iklim. Ini pun termasuk ya, dan juga kebakaran hutan tadi pun juga termasuk kebakaran bencana. Dan juga ada bencana buatan manusia. Jadi seperti kecelakaan industri, konflik bersenjata, terorisme ya, terus kebakaran bangunan dan juga ledakan. Kenapa itu bisa terjadi termasuk bencana? Karena berdampak negatif kan seperti yang di awal ya. Bencana itu memiliki dampak negatif bagi sekitar. Maka ketika terjadi kecelakaan industri, konflik, terorisme apalagi, terus ada juga kebakaran bangunan ataupun ledakan, otomatis kan rusak, menghasilkan dampak yang negatif. Boleh lanjut ya? Nah, yang selanjutnya ini adalah faktor penyebab bencana. Faktor penyebab bencana ini ada 3. Yang pertama ada perubahan alam, jelas. Perubahan iklim dari panas ke dingin itu memiliki perubahan. Pencairan es atau global apa biasanya sebenarnya? Global. Pencairan es biasanya terjadi karena apa? Ya, karena panas kan ya. Ya, global warming. Sehingga terjadi perubahan alam, pencairan es ya. Aktivitas vulkanik juga dapat menjadi bencana alam. Nah, lalu faktor kedua, ini manusia semua kan ya. Nah, kita pun menjadi faktor penyebab terjadinya bencana. Ketika kita tidak peduli tentang bencana ataupun tidak peduli tentang sekitar lingkungan, akan berdampak menjadi bencana. Apa katanya? Pembangunan yang tidak terkendali. Sekarang kan banyak lahan-lahan kosong yang semen, beton, jadi rumah, jadi bangunan. Dampaknya apa? Tidak ada resapan air. Sehingga apa? Terjadilah banjir, penumpukan air yang banyak ketika hujan, terus tidak bisa masuk ke tanah karena banyak bangunan. Itu teman-teman. Terus ada deforestasi lagi ya. Itu tadi apa? Penebangan hutan secara liar. Dan juga polusi dapat memperburuk dampak bencana. Ini adalah ketidakpedulian manusia. Dan juga biasanya mah dengan membuang sampah sembarangan. Ayo sok buang sampah sembarangan. Ya, kita sok silakan ubah ya. Karena itu pun nanti akan berdampak ke teman-teman sendiri. So misalkan kondisi ruangan ini penuh dengan sampah, enakin mah. Wah, naon efeknya? Dampaknya apa? Bau, terus penyakit, jadi kayak ringit ya. Kan tidak hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kurangnya persiapan, ini adalah faktor ketiga. Jadi kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan pelatihan dalam menghadapi bencana dapat meningkatkan resiko. Ketika kita tidak tahu bencana seperti apa, misalkan kita yang banjir, terus sudah siap, bakal kumaha. Otomatis saya akan masuk, kita tidak siap evakuasi dan lain-lain. Nah itulah teman-teman, kiranya inilah pentingnya mengenai kita sebagai manusia. Selain kita untuk mencegah faktor-faktor terjadinya bencana, kita pun harus siap. Karena bagaimanapun juga manusia ini banyak ya. Ayah yang bandel, ayah yang cantik, ayah yang sehat, ayah yang apa? Ada yang membuang sampah sembarangan, ada juga yang tidak, kan gitu ya, random gitu. Jadi maka ada faktor-faktor lain dan akan terjadi bencana dan kita pun harus siap siaga. Jadi apa aja faktornya? Boleh maju. Faktor penyebab bencana itu apa aja? Perubahan alam, terus tidak perlu manusia, terus lagi? Memadai. Kurangnya persiapan. Jadi diharapkan teman-teman di sini, ini tuh kelas berapa? Kelas 10 tuh maupun kelas 10 kene, karena belajarnya tidak hanya di kelas, kan biasanya di kelasnya tidak belajar yang seperti ini. Maka kita pun menghadirkan untuk apa? Agar teman-teman bisa siap mencegah, bisa siap evakuasi ketika terjadinya bencana. Nah itu harapannya teman-teman. Nah adapun upaya pencegahan
Bisa kalian lewat penyuluhan seperti yang lakukan saat ini. Ada juga seperti peringatan dini, yakni dapat untuk masyarakat untuk mengambil tindakan yang cepat, tepat saat kalian melakukan. Yang maksudnya sama dengan penyuluhan, masyarakat ini diarahkan untuk segera evakuasi atau setidaknya menyiapkan diri agar ketika bencana kita jawab pasrah di sini, bencana banjir ya cicing di rumah kan tidak begitu. Tapi kita harus siap evakuasi kemana, barang bawaannya apa aja yang perlu kita bawa. Karena ketika misalkan banjir, nih contohnya teman-teman, kita satu waktu bertemu dengan banjirnya jauh masuk kan tidak diduga. Jauh baju tetap nggak siap ke bawah, kantong itu siap ke bawah, minuman, makanan dan apapun. Dan ketika kita evakuasi akan terjadi apa? Terganti baju, gitu ya. Terjadinya kuman, menumpukan gitu. Karena kurangnya persiapan. Nah, inilah pentingnya persiapan. Agar ketika kalian mendapat musibah misalkan alhamdulillah, tapi ketika kalian menghadapi hal itu kalian sudah siap evakuasi dan lain-lain. Itu dan ini pun bisa kalian share ke teman-teman kalian ya. Misalkan ada teman-teman kalian yang terjadi bencana ataupun pernah mengalami. Lanjut ya. Nah, ini untuk penanganannya ada 4. Yang pertama ada pemantauan dan deteksi, mendeteksi perubahan lingkungan yang dapat menjadi tanda awal bencana. Nah, kalian bisa melakukan pemantauan di sekitar kalian, di rumah kalian. Biasanya bencana apa sih yang sering terjadi? Banjir kah, longsor kah, atau apapun, maka harus kalian identifikasi. Misalkan ketika kalian pindah rumah pun tetap aja. Misalkan sekarang kalian rumahnya di Majalaya, terus pindah ke Lembang. Lembang kan banyak penduduknya, otomatis kan bisa longsor. Atau ke Cimpidey, ataupun ya Lembang kali itu dari ayah. Kalau longsor semua tuh, nah kita harus tahu potensi bencana yang terjadi itu seperti apa. Karena takutnya kita biasa banjir di sini, pas kan di rumah, tangannya mulai banjir ya, katanya benar longsor kan. Dan itulah pentingnya pemantauan dan deteksi cara bencana apa saja yang akan terjadi. Yang kedua, evakuasi penyelamatan yang tadi sudah disebutkan ya. Ketika kita sudah tahu ada bencana seperti apa, kita pun harus siap evakuasi kemana dan kita harus membawa apa saja. Terus ada penanganan darurat, ini menyediakan bantuan kesehatan, makanan, air bersih, dan tempat penampungan bagi korban bencana. Ini berlaku untuk yang tidak kebagian bencana, misalkan teman-teman kalian menghadapi bencana, banjir ataupun kemarin yang di Cianjur, Bumi, setidaknya kalian bisa menyiapkan penanganan darurat pada mereka, memberikan asupan makanan, minuman ataupun air bersih, dan juga tempat penampungan bagi korban bencana. Lalu juga yang keempat, pemulihan rekonstruksi. Ini membantu masyarakat dalam proses pemulihan setelah terjadinya bencana. Jadi harus ada proses pemulihan. Kalau di kita dikenal dengan ada mata kuliah kami, mereka dengan pasca bencana. Jadi ketika bencana pun kan mereka trauma berat ya, harus ada pemulihan mengenai jiwanya agar ditenangkan, dan juga ditenangkan dengan kondisi ekonominya yang hancur, rumahnya juga yang hancur dan lain-lain. Harus ada pemulihan. Jadi pemulihan tidak hanya dengan fisik, luka-luka yang terjadi, misalkan ada yang patah tulang, ada juga yang mungkin luka berat sampai keluar darah yang banyak. Namun jiwanya pun perlu ditenangkan agar tidak terjadi trauma yang berkepanjangan. Nah, boleh teman-teman ada lagi yang mengacu selain siapa tadi? Pak yang mau membaca tentang penanganan bencana, enggak? Nanti ada hadiahnya. Dibaca aja, sok silakan. Nggak perlu di-tes ya. Ini pokoknya tinggal baca loh, enggak? Ya siap, bencana ya. Nah, itulah teman-teman mengenai proses penanganan, ada pemantauan, evakuasi, penanganan darurat dan juga pemulihan. Ini yang sebelah kanan kelihatannya, suaranya jelas yang belakang, jelas suaranya. Nah, inilah peran masyarakat dalam menanggulangi bencana. Atau kita kaitkan dalam hari ini, kalian sebagai garda terdepan dalam menanggulangi bencana. Bima masih kelas 10 kan? Itu pokoknya masyarakat apapun di kelas manapun, pada SD, SMP, SMA, bahkan orang-orang yang kuliah, mahasiswa harus jadi garda terdepan dalam menanggulangi bencana. Kita berperan sepenuhnya sebagai manusia untuk
menanggulangi sama-sama agar tidak terjadi, ataupun ketika terjadi pun kita harus siap membantu dan lain-lainnya. Nah, ini ada yang pertama sebagai garda terdepan, peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam deteksi, melaporkan, ada juga apa, membantu mengatasi bencana, dan masyarakat pun perlu memiliki kesadaran dalam pencegahan serta siap bertindak dalam situasi apapun, situasi darurat ya. Dan juga komitmen. Jadi ketika kalian menghadapi bencana, komitmen dan juga ikut terlibat. Masyarakat perlu bersikap proaktif. Jadi kita harus aktif ketika terjadi suatu bencana kencing lain gitu. Minimal ketika kita jauh tempatnya, kita bisa mendonasikan, kan itu ya. Sekarang kan banyak ada QRIS dan lain-lain, dengan lewat transfer ataupun bisa lewat badan-badan zakat dan lain-lain. Bisa pokoknya kita alihkan saja uang kita untuk mendonasikan kepada mereka. Jadi tidak perlu langsung kita langsung ke tempat, tapi kita bisa lewat dengan donasi-donasi. Terus ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang pengeluaran risiko bencana sangat penting. Itu tadi ya, kita bisa evakuasi, kita bisa siaga ketika terjadinya bencana. Dan terakhir, kerjasama dan koordinasi masyarakat, lembaga, pemerintah, organisasi, dan juga lain-lainnya harus saling bekerjasama untuk meningkatkan potensi penanggulangan bencana. Di sini ada yang masih siapa? Boleh ngacu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oh namanya IPM ya? IPM teh? Oh ikatan pelajar Muhammad ya, ya siap. Berarti kayak IPP ya? IPP itu ada ikatan pelajar Persis, Persimpan Muhammadiyah, beda agamanya, ikatan pelajar. Beda mazhab. Tapi sama-sama kan yang Muhammadiyah dengan Persis. Ya pokoknya mah gitu. Ketika kalian masuk organisasi, terus mendengar saudara kalian yang terjadi bencana, siap tanggap gitu. Minimal kalian mendonasikan atau mengumpulkan uang ke masyarakat atau ke siswa-siswa lain. Baik kita berdonasi untuk korban bencana, harus ada komitmen. Kita harus clear dulu ketika ada teman kita, saudara kita yang terkena bencana. Nah, maka kita sudah sampai di akhir teman-teman. Kesimpulannya, pencegahan dan penanggulangan bencana ini merupakan upaya bersama untuk melindungi diri kita dan juga keluarga kita dan komunitas kita ataupun teman-teman kita. Dengan pengetahuan, persiapan, dan juga kolaborasi yang tepat, kita dapat mengurangi dampak bencana dan menjaga keberlanjutan kehidupan. Nah, itu teman-teman. Sampai situ ada yang bertanyakan? Mangga? Ada yang bertanya nggak? Kepaham nggak teman-teman? Takutnya kecepatan? Atau tes dulu ya? Tes dulu ya biar materi masuk nggak sih? Jadi seingat kalian aja. Coba di so, mau menyebutkan diri atau misalkan ngatur yuk? Tunjuk. Sendiri. Ya, sendiri boleh dari depan. Faktor penyebab bencana apa aja? Ngacung. Itu udah. Boleh. Perubahan alam apa aja? Perubahan iklim, cairan es, Panas. Ya. Terus yang kedua apa? Jadi boleh manusia kayak gimana contohnya? Dalam kehidupan sehari-hari. Yang rasanya bicara kan? Yang cara rasanya seperti apa? Ketidakpeduliannya selain yang di depan, buang sampah, terus makanan, oh iya pembakaran sampah ya, itu pun kan menimbulkan polusi. Meskipun sampahnya hilang, tapi kan udara yang tercemar. Ya, ada lagi. Nah, terus satu lagi, kurangnya persiapan. Dampaknya apa kalau misalnya kurang persiapan? Gimana? Meningkatkan resiko dan ketika ada bencana sih. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengar.
selanjutnya ya dari Teh Kamila. Ibu. Gimana tadi penyampaiannya jelas ya? Dari ada yang bisa menyimpulkan keseluruhannya nggak? Bisa disimpulkan ya, nanti dapat Misalnya sesuatu. gini, ya ibu tanya deh, apa sebagai siswa, apa sebagai OSIS, apa cara yang kalian lakukan untuk mencegah bencana? Sama caranya apa? Yang sekarang lagi kalian lakuin. Persiapan jas hujan. Ya, bencana pada diri ya. Jadi bencana itu banyak jenisnya. Ada bencana alam, apalagi peran pasti bencana. Apa yang udah kalian lakuin? Donasi, berdoa. Ya. Donasi kan ya? Terus untuk bencana alam di Majalaya banjir yang saat ini mungkin bisa saja alhamdulillah tapi ya, tapi sebagai pencegahan, namanya pencegahan apa yang kalian lakukan kemarin? Program 5 program 5 ada yang disebutnya apa? Hidup berkelanjutan. Caranya apa? Caranya adalah menggunakan bahan yang bisa didaur ulang, lalu mendaur ulang bahan-bahan plastik dan lain-lain yang bisa menjadi limbah. Ya, sekarang mungkin games ya. Ada yang mau mengajukan diri, tahu games tupai gak? Tidak. Kayak di rumah ada tupainya. Nanti si tupai pindah rumah ketika banjir. Oh enggak? Coba siapa dulu nih? Aku dulu yang mau jadi. Coba yang jadi rumahnya 1, 2, 8 yang jadi rumah. Kebanyakan cowok semua kan tuh. Hari karena ada banjir, rupanya pindah ke rumah. Tapi harus 1 orang. Ketika yang tidak kebagian diam di rumahnya masing-masing ya. Kebakaran diam di tempat. Jangan ada lagi. Ketika ada banjir, tupai berlari. 1, 2, 3. Balikan deui Aca. Yang nggak dapat rumah jangan di rumah ini. Harus satu-satu. Gini, ya. Ayo. Barebut. Jangan adanya banjir. Apa? Enggak. Ketika ada polisi, tupai diam di tempat rumah. Tapi ketika ada banjir, tupainya cari rumah baru. Ketika ada suatu hari ada sekumpulan polisi mencari tupai yang mencuri mangga. Banjir. Lari ya. Habis itu ketinggalan ijazah di rumah, balik lagi. Serius ini mah. Ada banjir susulan. Nah, berarti yang menang ini duanya duduk. Nah, ini diromain lagi duduk. Yang satu rumah duduk juga. Di depan ya, nanti ada. Enggak, Bu. Enggak, di tengah. Kamu duduk udah menang. Sekarang berebut yang salah ditanya.
Hujan badai tiba di Babakan. Ketika itu si Tanu udah banjir. Udah siapa yang apa? Nah, oke. Sebagai siswa, apa yang mau kalian beri ke masyarakat untuk mencegah bencana? Misalnya kayak buang sampah sembarangan, buang sampah Disosialisasikan. Jangan buang sampah. Iya, jangan buang sampah sembarangan. Kayak daur ulang sampah yang bisa didaur ulang pakai apa? Jadi bahan-bahan Bahan yang bermanfaat. Contohnya kayak bikin apa ya? Yang main pensil, spot, dan lain-lain. Dan tenang. Ini materi dan juga gamesnya. Gamesnya juga kan tadi tentang bencana juga ya, bagaimana ketika kita terjadi bencana bisa evakuasi. Setidaknya gambarannya gitulah untuk gambar kecilnya. Nah, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah hadir, meluangkan waktunya, meluangkan waktu istirahatnya mungkin ya, atau waktu belajarnya demi mengisi penyuluhan kami mengenai mitigasi bencana atau cara menanggulangi bencana. Sekali lagi terima kasih juga untuk SMA Muhammadiyah Majalaya, kepada Ibu Cucu dan juga saudaranya yang telah memfasilitasi kami untuk melakukan penyuluhan ini, dan juga untuk teman-teman dulu ya, terima kasih banyak. Dari yang telah jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup aja pertemuan hari ini. Baca doa, udah belajar aja. Dan baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.